Berarti posone niku pripun? Diapit Mas. Diapit nggih. Di 3 hari. Oh, Umpama Rebo, lahirnya Rabu, Selasa, jadi Rebo, Selasa, Rabu, Kamis. oh. Nggih, nggih. Ada yang lebih bagus lagi kalau hari terakhir itu ngebleng. Ngeblengnya semalam suntuk nggak tidur. Itu lebih bagus. Ya kalau memang berat, tapi kalau semisal ngantuk, kalau dipakai diem itu ngantuk ah. Nggih. Ya pakai jalan-jalan lah, pegang tasbih apa. Selain puasa-puasa weton gitu, kalau di Jawa puasa apa aja, Pak? Puasa itu ya jangan nanggung-nanggung dalam artinya supaya nggak ngantuk, terus jagongan di warung kopi ya itu ya nggak ada gunanya loh. Dagangannya. Nggak ngantuk. Alhamdulillah kepanggil ketemu dengan teman-teman yang masih peduli, yang mengakui adanya Jawa atau mengakui tanah kelahirannya sendiri ya. Bejo-bejone wong sing isek ngugemi Jawane. Ibaratnya wong tua. Ibaratnya hubungan anak sama orang tua. Bahkan agama ya. Orang tuanya sendiri dilupakan, disia-sia. Tapi orang lain dipuja-puja, disembah-sembah. Itu namanya kebalik atau keblinger. Miliknya sendiri diabaikan. Orang tuanya sendiri diabaikan, terus muja-muja orang tua, orang lain. Ya orang lain yang dipuja-puja semakin besar kepala. Jadi bumi kita sendiri, tanah kelahiran kita sendiri, tanah nenek moyang kita sendiri, ya diinjak-injak karena orang lain, dipuja-puja sama orang pribumi. Kalau ini kan generasi muda sudah mulai banyak yang terpanggil untuk belajar sambang ke sesepuh-sesepuh Jawa. Kalau sarane panjenengan terhadap generasi muda ini supaya ajaran kejawen bisa kembali bangkit itu pripun? Sebenarnya banyak sih yang saya lihat ya di luar. Cuma saya secara pribadi belum bisa istilahnya membuat padepokan atau apa belum siap kata. Ya karena cuma sharing nggak apa-apa, monggo. Itu yang dengan sendirinya, dengan kemauannya sendiri, itu yang saya seneng. Jadi tanpa tumbuh dari diajak atau dipaksa-paksa atau diujuk-ujuk, ayo melok aku. itu yang susah mas, susah masuk. Kalau punya kemauan sendiri, terus tertarik dengan apa yang lingkungan sekitar lah,
Kalau di Kejawen itu biasanya kan ada semedi ya Pak ini. Pas semedi itu baiknya dimulai jam berapa? Sebenarnya juga enggak ditentukan waktu mas, cuma ada yang lebih bagus atau waktu-waktu yang lebih abdol, yang lebih sakral. Istilahnya kalau doa itu mijarab pas jam 12 malam Jam 12 ya. Nah, itu jam 12 malam itu hening, waktu yang sangat hening, pikiran tuh bisa jernih, hati bisa jernih. Nah itu bisa merasakan getaran apa yang disampaikan oleh Yang Maha Kuasa dengan mengheningkan cipta tadi yang sehening-heningnya. Jadi ini keadaan Yang Maha Kuasa atau Allah yang sebenarnya, Tuhan yang sejati, itu hanya bisa dicapai dengan keheningan mas. Suwung itu ya Pak. Suwung, makanya istilah Jawa suwung, kesunyian, kesunyi yang sangat dalam, suwung istilah Jawa ya. Tapi terkadang ada orang yang sudah semedi bertahun-tahun tapi masih belum bisa merasakan apa-apa gitu, kayak nopo Pak? Biasanya terkontaminasi mas. Ngoten nggih. Terkontaminasi. Gagal fokus. Nggih, 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 nggih. Tapi Ya, kalau- semua itu enggak langsung bisa mas. Nggih, nggih. Ya. Cuma kalau kita fokus, berusaha, niat, tekad, insya Allah bisa. Udah telaten gitu Pak. Telaten loh. Telaten. Berapa jam Pak biasanya yang kalau saraning jenengan kagem lari-lari tiang-tiang? Gini mas, itu namanya patrap. Patra. Kalau bahasa Islami itu sholat ya, sholat 5 waktu kan. Kalau di Kejawen sendiri ada semedi. Nah semedi terus kok gak hening-hening, bisa dilaksanakan dengan nggak harus duduk. Jadi semedi nggak harus duduk ya berarti? Ya nggak harus Nggak duduk. harus, nggih, nggih. Ya kita jalan tapi kita Hening. fokus, hening, ingat Yang Maha Kuasa. Nggih, 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 nggih. Jadi tidak harus. Topo sakjroning rame. Nggak harus mas, itu Untuk pelajaran aja menjadi awal. ya kayak gini loh. Itu kan sama juga dengan sholat sebenarnya semedi itu mengingat atau berzikir. Zikirnya orang Jawa itu mengingat Yang Maha Kuasa atau Gusti Allah. Nah untuk berzikir atau mengingat itu nggak harus mengambil posisi tertentu ya. Semisal kita berzikir terus semedi paling 1 jam udah molat. Nah itu bisa diteruskan dengan ya jalan-jalan di tempat, di halaman rumah, depan rumah, bisa nyantai jagongan gini, bisa sambil apa saja bisa.
asal hatinya fokus. Kalaupun duduk bersila di tempat ruangan tertentu ya, ruangan yang sudah tersedia tadi, tapi kalau pikirannya keluar gembrambang kemana-mana ya percuma. Nah, tapi kalau kita sambil jalan naik motor tapi kita fokus itu sah, malah lebih baik. Apalagi kalau pikiran udah kacau ya mending jangan semedi dulu gitu. Jangan semedi dulu, nanti ya terkontaminasi. Memang godaannya banyak mas. Godaan dari segi yang astral, dari segi yang nyata, sesuatu yang sehari-hari kita lakukan lah, itu datang ke pikiran. Kalau yang astral yang pernah jenengan alami seperti apa Pak? Berbagi pengalaman. Seperti ilusi. Ya itu biasa mas, cuma ya sebagai penggoda. Kalaupun jenengan ketika melakukan meditasi, terus ada makhluk-makhluk astral atau benda-benda yang kelihatannya wah ujian, tertarik apa enggak? Kalau tergoda, wih anu keris, gagal. Pernah kayak gitu Pak? Pernah, cuma saya sudah waktu itu nggak tertarik sama sekali. Nggak tertarik. Namun niat saya tuh pengen tahu jati diri saya, ingin tahu atau arti dari hidup ini. Kalau istilah Jawa sangkan paraning dumadi, yaitu artinya dari mana kita berasal, terus hidup itu harus apa, harus gimana, dan nantinya kita nggak kesasar. Jadi dumadinya ya itu sangkan paraning dumadi atau asal usul diri. Bisa dijabarkan sebentar mungkin Pak, sangkan paran itu Pak. Itu kalau di dalam Islam kan konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Kalau dari dalam konsep Islam ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi segala sesuatu memang dari Allah. Terus kita kembalikan lagi kepada zat Allah lagi. Jawa, Islam itu sama mas sebenarnya. Kalau yang hakikat ketemu tapi kalau budayanya ya nggak sama. Dasarannya ini Dasarannya yang beda. sama. Makanya betul. Para waliullah ya datang ke Jawa sebenarnya ya masih ada kekurangan ya. Secara nggak langsung waliullah dari Arab tadi ketika di Jawa baru ketemu yang sejati, baru sempurna ilmunya ya anehnya ini gimana ya kalau bahas. Nggak usah melebar ke Islam nggak apa-apa. Kenapa? Nggak usah ini nggak apa-apa, nggak usah melebar ke Islam nggak masalah. Saya tak nyapa ini dulu nanti dilanjutkan. Oh iya. Salam Rahayu Seragen Pak. Oh ya Rahayu Gunadi, Rahayu Magelang hadir. Salam Rahayu saking Mbak Wati. Numpang tanya, mimpi melihat paralon keluar air jernih itu apa Pak? mimpi apa? Melihat paralon keluar air jernih. Air jernih itu air itu ilmu, jernih jadi ilmu yang bersih, ilmu yang hak. Paralon itu
Kalau paralon itu ya sesuatu dari kemauan dia. Salah Rezeki mah rezeki itu bisa benda, bisa ilmu, tapi kalau air jernih itu biasanya ilmu. Iki saking Pak Edi Purwanto, orang Ngawi yang di Taiwan hadir. Mas Jos Indarto, assalamualaikum, saking Gresik, mau nanya, dikir sampai hilang raga, terus hilang seakan-akan nggak ada apa-apa, yang ada hanya Allah, itu gimana penjabarannya? Terima kasih. Ya. Itu yang dinamakan mabuk ketuhanan. Mabuk ketuhanan. Jadi syahadat yang sebenarnya atau syahadat yang hakikat. Jadi tidak ada apa-apa kecuali Allah. Manusia juga nggak ada, hewan juga nggak ada. Yang ada hanya bahkan lupa diri kita sendiri. Lupa. Saking nikmatnya mabuk ketuhanan. Mabuk ketuhanan. Kalau mabuk agama beda, Mas. Benten nih. Mabuk agama. Mabuk Orang-orang radikal itu mabuk agama. Liane salah sebanten nih. Nah, jadi agama ya jadi berhala, Mas. Nggih, Disembah betul. berhala. Aturan akhirnya disembah. Mas Adi Mada minta dibedar soal sedulur papat limo pancer yang lengkap, detail dan berurutan, unsur warna kedudukannya. Ambil rokok ya? Nggih, monggo. Rokok, Pak. Dirokokin di. Pamat dulu di. Ini kopi, Mas. Nggih. Kopi itu mengopi apa yang saya. Ya.